Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ngaji kita pada hari ini, hari Jumat, mari kita membuka majelis ilmu pada hari ini dengan barokah suratul Fatihah dengan niat yang baik. Karena dengan niat yang baik, walaupun satu niat aja, Allah akan membuka 70 pintu-pintu taufik. Dalam sebuah qaul disampaikan oleh Syekh Junaidi bin Muhammad dalam kitabnya Al-Manhajus Shawi, man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik, wa man fataha ala nafsihi baban niyatin sayyiatin fatahallahu alaihi baban min abwabit dahlan. Yang artinya barang siapa yang memulai majelis ilmu dengan satu niat yang buruk, ya, itu Allah akan membuka 70 pintu kesesatan. Tapi sebaliknya, kalau dalam sebuah majelis kita membuka niat dengan pintu yang baik, niat yang baik, walaupun satu niat saja, Allah akan mengganjarnya dengan membuka 70 pintu-pintu taufik. Ya, yang semoga aja nanti dalam majelis ilmu ini kita mendapatkan kemanfaatan ilmu, keberkahan, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi aslafuna sholihun biniyati nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa ibtigha amardhatillah wa qurbihi wa sawabihi sya'ulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taib, ashabal ma'ali, hadratil muhtaramin wal muhtaramat wal musyahidin wal musyahidat, fadilatal kurama wan nujaba, al asatid wal asatidat, minal madrasah al aliyah al hukumiyah mandua kudus, wala siyama at-tullab alladina qad badalu juhudakum alal qiyami bihuduri hadal majlisil ilmi rahimakumullah radhi'ankum wa barakalakum. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan menggagas sebuah tema menanamkan al-akhlaqul karimah pada generasi milenial atau generasi zaman now, generasi komputer dan lain sebagainya. Atas dasar apa kita mengambil kajian ini? Tak lain melihat banyaknya sebuah fenomena-fenomena yang ada, ya, seperti tak lain sekarang sudah banyak yang namanya tontonan tapi sudah menurun yang namanya tontonan. Zaman saya dahulu itu TVRI banyak yang namanya nilai-nilai edukasi yang ditawarkan, tapi sekarang sudah tayangan-tayangan yang kurang mendidik dalam arti di situ. Terus adanya sebuah program traveling membanggakan pergi ke luar negeri kemana-mana tapi lupa dengan tetangga untuk silaturahim, ya. Bahkan nggak kenal sama tetangganya sendiri. Banyaknya kasus, ya, yang bertebaran di media sosial, murid, ya, bahkan ada murid yang membunuh gurunya itu karena tegur. Terus orang tua yang tidak rela karena anaknya itu ditegur dan bagaimana akhirnya dilaporkan. Lah ini menjadi sebuah fenomena-fenomena degradasi moral atau akhlak sendiri yang mana pada hari ini akan saya sampaikan untuk bisa memahami supaya kita mendapatkan kebarokan ilmu itu sendiri. Zaman dahulu zaman dahulu akhlak ini sangat ditanamkan oleh para salafus soleh. Ya, kalau sekarang anak itu ditegur sama orang tuanya karena orang tua itu tidak rela anaknya itu diremehkan atau mungkin dijadikan budak. Tapi zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang presiden, ya, bahkan seorang khalifah, anaknya itu rela disekolahkan atau diajarkan oleh Imam Al-Asma'i. Dan sewaktu-waktu ketika Imam Asma'i tersebut wudhu, ya, dengan tanpa bantuan orang lain. Dan ketika saat itu presiden menyambangi Imam Al-Asma'i, itu presiden tersebut Harun ar-Rasyid itu bertanya, wahai Imam Al-Asma'i, saya itu di sini pengen menyekolahkan mendidik anak saya supaya bisa tahu sopan santun. Bu, ya, anak saya ini dijadikan
sebagai pembantu Anda, biar ilmunya lebih barokah. Jadi seorang presiden itu menginginkan anaknya supaya menuangkan airnya kepada gurunya supaya digunakan untuk wudhu, ya, untuk bisa mengusap anggota-anggota wudhu seperti wajah, tangan dan lain sebagainya, karena kepengen anaknya ini menjadi anak yang mulia. Tapi beda untuk realitas sekarang, anaknya kalau sudah diremehkan seperti itu, orang tuanya nggak terima, bahkan mengadukan. Ada juga kisah zaman dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu muridnya banyak sekali, ribuan, ya. Salah satu adab yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah kalau dahar itu harus mendahulukan guru. Syekh Abdul Qadir sama keluarganya itu harus dahar dahulu, habis itu setelah itu murid-muridnya. Dan murid-muridnya juga diajarkan untuk mengambil sebuah keberkahan. Jadi piring atau mungkin sisa-sisa makanan dari Syekh Abdul Qadir sama anak-anaknya itu dimakan sama santri-santrinya. Nah, sewaktu-waktu ada wali murid yang melihat fenomena tersebut, akhirnya merasa seolah-olah anaknya itu tidak dihargai, dijadikan seperti budak, layaknya kucing, layaknya anjing kan gitu. Masa makan kok dari sisa-sisanya. Nah, itu lantas orang tuanya itu marah-marah dan anaknya disuruh untuk pulang, nggak ngaji lagi sama Syekh Abdul Qadir. Ya udah, kalau pulang saja gitu. Nah, ketika sudah di rumah, akhirnya anak tadi dites sama orang tuanya apakah benar-benar diajarkan sama Syekh Abdul Qadir atau tidak. Ternyata luar biasa itu. Ya, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama yang ditanyakan kepada orang tuanya itu mampu dijawab sama anaknya kembali. Akhirnya dari situ orang tuanya sadar. Dan anaknya mau dikembalikan lagi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, ketika sudah mau dikembalikan, Syekh Abdul Qadir tidak mau menerima. Lantas bukan karena Syekh Abdul Qadir itu tidak mau menerima, tapi karena alasan Allah sudah menutup, ya, pintu hatinya untuk menerima ilmu tersebut. Ya, ini salah satu sikap orang tua yang menjadikan anak tadi kurang keberkahan ilmunya, ya. Jadi ilmunya yang didapat ya cuman tadi saja, yang pas pertama belajar, untuk yang kedua kali tidak bisa untuk mendapatkan ilmu karena sudah ditutup sama Allah. Lah, mengenai akhlak sendiri, akhlak ini diambil dari bahasa Arab, ya, jamak dari kata al-khuluq. Ya, apa itu al-khuluq? Ya, kalau pengertian al-khuluq di sini adalah al-hay'atu ar-rasihah, yaitu sebuah perangai sifat yang memang tetap, ya. Ar-rasihatu anha tasdurul af'al, yang dilahirkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan bisuhulatin dengan mudah, ghairi hajatin, tanpa adanya namanya sebuah kebutuhan untuk berpikir, itu yang dinamakan akhlak. Ya, jadi ada perbedaan antara khuluq sama kholqun. Kalau kholqun itu hal yang berkaitan dengan sisi kedohiran atau jisim, jasmani, tapi kalau khuluq itu yang berkaitan dengan sisi ruhani. Makanya ada Imam Suyuti itu menggambarkan kalau kholqun itu amrun yata'allaku bil jismi, segala sesuatu yang berkaitan dengan jisim itu kholqun. Makanya tangan, mata, ini kholqun. Tapi kalau khuluq itu adalah segala sesuatu yang bersifat ruhani. Makanya untuk yang kholqun di sini. Lah, kata akhlak sendiri dalam bahasa Arab itu cuma diulangi sama Allah 2 kali saja. Yang pertama dalam surat Asy-Syu'ara ayat 137, dan yang kedua di ayat Al-Qalam, ya, ayat 4. Dan ini indikasi atau artinya akhlak ini ada 2 macam. Yang pertama adalah kebiasaan yang kontinu. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara, in hadza illa khuluqul awalin, sesungguhnya agama ini adalah kebiasaan dari para pendahulu kita. Ini yang artinya kebiasaan. Ya, dengan arti kebiasaan yang bersifat kontinu, maka kita bisa berkesimpulan, ya, sebuah perbuatan kalau dilakukan sesekali itu belum dikatakan akhlak, maka harus kontinu. Ketika orang tersebut bersedekah cuma 1 kali, yang mana sebelum-sebelumnya belum pernah bersedekah, maka dia belum bisa dikasih titel orang yang dermawan. Seperti itu. Maka harus kontinu terus-menerus, maka dia mendapatkan sebuah titel atau mungkin status orang yang dermawan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, akhlak bermakna budi pekerti. Ya, ini dalam ayatnya itu surat Al-Qalam ayat 4 itu, innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah makhluk yang mempunyai akhlak yang paling mulia.
Karena memang Rasulullah itu diutus liutam imam makarimal akhlak, bahkan akhlaknya Rasulullah disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, innal khuluqun nabi, sesungguhnya akhlaknya para nabi, yaitu orang jengkang nabi adalah khuluqul Quran, akhlak dari Al-Quran itu sendiri. Nah ini kata akhlak itu sendiri ya. Makanya dari kebiasaan-kebiasaan tersebut ya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu kita bisa menjadikan sebuah cermin. Apa sih contoh kebiasaan orang terdahulu ya? Contoh akhlaknya tadi sudah saya berikan sebagian ya. Contoh yang lain akhlak yang terjadi pada salafus soleh. Seperti apa ya? Disampaikan oleh Sayyidina Ali. Dilakukan oleh Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali itu mau sembahyang ke masjid ya. Di situ Sayyidina Ali berpapasan dengan orang tua renta ya, sudah terbata-bata nggak bisa jalan gitu. Ya kalau menjaga akhlaknya, sopan santunnya, tidak mau mendahului orang tua, pengen menghormati orang tua tadi, yang mana orang tuanya ternyata adalah orang Nasrani, itu Sayyidina Ali mendapatkan 1 rakaat dari Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu rukuk ditahan sama malaikat Jibril, dan akhirnya dengan akhlak yang sangat bagus dari Sayyidina Ali mendapatkan 1 rakaat. Itu contoh dari akhlak ya, akhlak dari orang-orang terdahulu dari kita. Terus ada lagi akhlak yang disampaikan oleh dilaksanakan oleh orang tuanya Al-Fatih. Ya, Al-Fatih terkenal sebagai seorang raja penakluk Konstantinopel ya. Itu kenapa kok menjadi seorang raja, itu tak lain adalah karena pengaruh dari akhlak. Ya, dalam sebuah kitab juga disebutkan bahwa orang tuanya Al-Fatih tersebut kalau ada majelis di situ dibacakan Al-Quran atau mungkin ada ayat-ayat Al-Quran atau di situ ada Al-Quran, dia lebih memilih berdiri. Jadi mahalul qiyam mulai dari pertama sampai terakhir. Ya, misalnya kalau ada maulid ya berdiri terus, nggak pernah yang namanya duduk. Sampai seperti itu. Akhirnya apa? Itu tumus ke anaknya itu, berdampak untuk anak menjadi orang yang hebat. Ada lagi akhlak yang disampaikan yang dilakukan sama Rasulullah. Rasulullah itu juga kalau akhlaknya sama anak kecil itu tak pernah yang namanya memandang rendah anak kecil, itu enggak, tapi selalu memberikan salam. Jadi sahabat Anas bin Malik itu adalah khodim atau dalamnya Kanjeng Nabi. Itu kalau ketemu berpapasan anak kecil itu assalamualaikum, memberikan salam. Kalau kita kan tidak. Ya, meskipun kita itu sudah besar, menganggap anak kecil itu ya remeh, tidak mau memberikan salam. Yang kita salam adalah orang yang lebih tua, yang terhormat, atau guru-guru kita kan juga. Assalamualaikum, salim tangan. Tapi kalau Anas bin Malik, anak kecil pun yang masih ingusan itu sudah punya akhlak seperti itu. Bahkan dikatakan sama sahabat Anas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'aluhu, Kanjeng Nabi juga melakukan yang seperti apa yang saya lakukan, seperti itu. Itu akhlak yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Terus siapa lagi kisah tentang adab atau akhlaknya Imam Malik itu juga demikian ya, karena menjaga Rasulullah ya, karena di situ di Madinah itu ada makamnya Rasulullah. Ketika sudah sampai ke kota Madinah itu Imam Malik lebih baik itu berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki, itu juga karena akhlak juga. Dan juga masih banyak sekali contoh-contoh tentang akhlak. Terus apalagi ya, dalam kitab Al-Muhaddisin itu juga demikian. Ketika Syekh Abdul Qadir itu gugup mau dihadapi dengan ribuan orang, bahkan beribu-ribu orang, itu gugup. Ya, suatu ketika karena kegugupan Syekh Abdul Qadir itu ditemui sama Rasulullah. Dikasih obat. Obatnya apa? Dikasih air liurnya Rasulullah. Ya, 7 kali. Dan ketika sudah naik ke podium, tambah lagi gugupnya. Akhirnya apa? Datang lagi ruhnya Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali memberikan air liurnya itu di bawahnya Rasulullah. Tidak melebihi Rasulullah. Kalau Rasulullah tadi memberikan air liur itu 7 kali, kalau Sayyidina Ali 6 kali. Jadi tidak berani yang namanya mengungguli Kanjeng Nabi, itu enggak berani. Ini juga karena akhlak salah satunya. Akhlak apa yang dilakukan oleh salafus soleh? Imam Muslim ya. Ada lagi Imam Muslim yang menjadi pengarangnya Sahih Muslim ya. Bahkan beliau itu membuat meringkas dari yang namanya 300.000 hadis menjadi 7.000 hadis dalam Sahih Muslim, khusus untuk hadis-hadis yang sudah jelas perawinya dan kedobitannya di situ. Itu juga demikian. Kenapa Imam Muslim menjadi seorang yang sangat luar biasa? Karena akhlaknya juga. Ketika berguru sama Imam Bukhari itu juga mencium tangannya ya,
qabbala baina ainaihi, dalam arti dia itu mencium yang namanya keningnya itu, dan juga meminta, ya, waqala lahu, dan berkata kepada Syekh Bukhari, da'ni uqabbilu birijlaika ya Ustadz, ya, izinkanlah saya itu untuk mencium telapak kakimu wahai ustadku. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Ini salah satu cara menanamkan akhlak yang sudah dicontohkan oleh salafus soleh. Ya, salah satunya kalau dalam pembelajaran itu harusnya tenang, nggak boleh yang namanya gaduh. Ya, zamannya Rasulullah ketika ada majelis itu nggak ada yang namanya berbicara sendiri. Dijelaskan dalam sebuah riwayah, kunna najlisu fil majlis, kita itu duduk di dalam sebuah majelis. Wa idza kharaja Rasulullah, ketika Rasulullah keluar dari rumah, ya, fajalasa ilaina, dan Rasulullah itu duduk di antara kita, faka'an nama ala ru'usina at-thair, seakan-akan di atas kepala kita para sahabat itu adalah ada yang namanya sarang burung. La takallamu ahadun minna, tidak ada sedikit pun dari kita yang berani untuk berbicara sedikit pun, ya. Bergerak aja nggak berani. Misal yang namanya burung, kalau kita dekati, kalau gerak aja kan udah lari dia itu. Itu seolah-olah seperti itu. Jadi saking diamnya para sahabat mendengarkan Rasulullah dalam dakwah, nggak pernah yang namanya membuat gaduh, ya, berbicara sendiri atau mungkin membuat suara-suara kecil, itu nggak pernah. Itu sampai mendapatkan ilmu yang sangat barokah seperti itu. Bahkan itu untuk menggerakkan gigi pun nggak berani, atau mungkin miyak buku seperti ini itu nggak pernah. Makanya menjadi orang-orang yang luar biasa. Contoh kecil adalah Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i menjadi seorang ulama tokoh yang besar? Itu ketika ngaji sama Imam Malik, itu nggak berani yang namanya menggerakkan bukunya. Jadi kan menggerakkan buku kan ada suaranya nih. Nah, seperti ini. Itu nggak berani. Ya, sampai diamnya seperti itu, tawaduknya, nggak berani menatap guru, dan selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, itu seperti itu. Ya, ini masalah akhlak. Bahkan orang-orang terdahulu itu mengaji tentang akhlak itu sampai direwangi, dalam arti beberapa tahun. Ya, ada yang mengatakan itu ulama-ulama terdahulu sebelum membuat sebuah kitab, membuat sebuah hadis, riyadhahnya itu luar biasa. Dikatakan dalam kitab Al-Manhajus Shawi itu, ya, ketika mau membuka idza kana rajulu aroda ayaktubal hadis, dalam arti pengen membuat yang namanya rawih hadis atau membuat buku, itu yang sebelumnya dilakukan adalah yata'addabu wa yata'abbadu, dalam arti dia melakukan adab terdahulu, ya, qabla isyrina sanah, selama 20 tahun. Jadi melakukan yang namanya adab itu 20 tahun. Nah, belajarnya kapan? Nah, itu 20 tahun itu dibagi lagi. Jadi yang 18 tahun itu untuk belajar akhlak atau belajar adab, yang 2 tahun baru belajar ilmu. Itu orang-orang terdahulu seperti itu. Makanya luar biasa. Ya. Siapa itu kira-kira yang mendapatkan ilmu, atau mungkin itu salah satunya adalah contohnya Syekh Abdurrahman bin Qasim, muridnya Imam Malik, itu mendapatkan keberkahan ilmu yang luar biasa di bawahnya Imam Syafi'i selama dia itu menempuh pendidikan 20 tahun. 18 cuman belajar akhlak, dan untuk 2 tahun belajar ilmu. Maka akhlak itu harus didahulukan daripada ilmu. Inilah pentingnya yang namanya akhlak. Kalau bisa kita mengkombinasikan antara akhlak sama ilmu, karena sangat penting sekali. Ya, itu yang mengenai akhlak. Ada lagi sebuah istilah yang lain yang mungkin hampir sama dengan akhlak, ya. Kalau kita dengar orang itu berbicara moral, ada etika. Apa sih perbedaan akhlak sama moral sama etika? Nah, ini kalau saya memberikan sebuah wawasan, kalau moral itu dari bahasa Latin. Ya, dari bahasa Latinnya itu mores. Yang artinya di sini adalah nilai-nilai yang sumbernya itu dari masyarakat. Nah, ini perbedaan. Kalau akhlak itu landasannya adalah Al-Qur'an sama As-Sunnah, tapi kalau moral landasannya adalah masyarakat. Itu perbedaannya. Makanya ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dalam sebuah hadis di Arba'in Nawawi itu kan ada, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata
Tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Apa itu khaliqin nas bi khuluqin hasanin? Kalian berbuatlah baik ya di dalam masyarakat tersebut dengan akhlak yang paling bagus. Ternyata hadis tersebut itu ditafsiri sama Sayyidina Ali di dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, kita bermoral dengan moral yang baik itu maksudnya bagaimana? Ditafsiri sama Sayyidina Ali dalam kitabnya tersebut, muwafaqatun nas ala kulli syai'in ma'adal ma'asyi. Yang artinya orang bisa dikatakan bermoral itu adalah orang yang bisa menyesuaikan segala sesuatu di dalam masyarakat selama hal tersebut tidak mengandung unsur maksiat. Ya, jadi apapun yang di masyarakat tersebut tidak mengandung unsur maksiat, orang tersebut bisa dikatakan moral selama dia bisa mengikutinya dengan baik. Misal ada berjanjinan, ya ikuti. Ada istighosah, ikuti saja. Selama hal tersebut masih bersifat berkonotasi baik, ikuti saja. Ya. Wah, ini gak ono nggon Quran, gak ono hadis. Rasulullah ora tau jenenge berjanjinan. Rasulullah gak pernah yang namanya manaqib nih. Maklum aja Rasulullah itu ya belum pernah yang namanya tahu yang namanya Syekh Abdul Qadir kan belum pernah. Mosok maca manaqib Syekh Abdul Qadir. Ya, kalau orang ngelogika kan nggak seperti itu. Jadi yang dibaca manaqib itu dari kata mangkibah, itu artinya apa? Sifat-sifat yang baik terus dikumpulkan dari Syekh Abdul Qadir untuk diambil sebuah uswah, kan gitu. Itu istilahnya aslinya dari yang kata manaqib tersebut. Lah masuk Rasulullah membaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir, Syekh Abil Hasan Ali Syadzali, Syekh Ahmad At-Tijani, ya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, nggak mungkin kan gitu. Maka di sini kalau hal tersebut masih berindikasi baik, maka orang tersebut bisa dikatakan moral, harus mengikuti adat-adat yang ada gitu loh. Ada RT-nan ikut, ada perkumpulan ikut, ada yasinan ikut, ada waqian ikut-ikuti saja. Maka orang tersebut bisa dikatakan orang yang bermoral. Maka di sini tendensinya adalah tolak ukurnya kalau akhlak itu berlandasan Al-Qur'an sama As-Sunnah, tapi kalau moral itu landasannya adalah nilai-nilai dari masyarakat. Terus yang terakhir etika. Nah, etika itu bukan dari bahasa Latin ya, tapi dari bahasa Yunani, namanya etikos. Nah, terus perbedaan apa sih antara etika, akhlak sama apa tadi moral ya? Kalau moral tadi kan dari masyarakat ya, sistem yang dibuat oleh masyarakat. Kalau akhlak berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sama As-Sunnah, tapi kalau etika itu landasannya di akal dan pikiran. Yang kita sebut di sini adalah fitrah ya. Manusia lahir itu sudah mempunyai fitrah. Fitrah itu apa? Kemampuan yang membedakan manusia dengan hewan-hewan yang lain. Apa itu yang membedakan? Akal, pikiran, dan perasaan. Maka ketika orang tersebut misalnya tidak beragama, orang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, misal orang ini adalah agama Nasrani misalnya aja. Itu nggak akan rela kalau orang tuanya itu diejek, nggak akan terima kalau orang tuanya itu dibunuh. Makanya dia itu nggak akan suka dengan yang namanya pembunuhan. Berarti apa? Sudah ada yang namanya apa? Etika di sini. Landasannya apa? Landasannya adalah pikiran dan perasaan. Makanya di situ sudah ada yang namanya fikrah. Ya, itu perbedaan antara akhlak, terus moral dan fikrah itu sendiri. Nah, sekarang yang pengen saya sampaikan di sini adalah tadi ya, bagaimana cara kita berakhlak di madrasah, khususnya di sini Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus ya. Salah satunya dalam forum pembelajaran ini yang perlu kita lakukan adalah kita mendengarkan materi dari murabbi atau muallim yang mengajar. Apapun itu materinya kita harus tawadhu, meskipun itu materinya itu diulangi sampai beberapa kali, jangan sampai nyeletuk wis tahu. Nah, itu nggak boleh itu. Wis tahu kok guru, nggak boleh itu. Ya. Bahkan itu Syekh Darnuji itu menyampaikan kalau sampean itu disampaikan sama gurumu 1000 kali materi yang sama, tetap dengarkan seolah-olah kalian baru pendengaran pertama kali. Sampai di amanati seperti itu. Karena di sini akhlak ya. Ya, bahkan siapa itu Imam Athaillah yang alimnya luar biasa. Ya, itu tetap mendengarkan materi yang disampaikan oleh muridnya. Padahal materi tersebut sudah dikuasainya. Dalam arti ilmu apapun yang disampaikan tetap didengarkan. Nggak boleh yang namanya wis tahu atau bagaimana, itu nggak boleh. Ini salah satu akhlak. Yang kedua, nggak boleh mempertanyakan kepada guru. Referensinya apa? Siapa yang berkata, itu nggak boleh. Seolah-olah itu meragukan apa yang dikatakan oleh guru.
Mangkola, siapa yang berucap? Atau ma'amal ma'khod, mana ini referensinya? Nah, itu nggak boleh, sama guru itu nggak boleh. Jadi misalnya seorang murid itu pengen tahu referensi atau mungkin pengambilan materi ini dari mana, mungkin nanti ditanyakan ketika selesai dalam pembelajaran. Pak nyuwun sewu menawi badhe derek tepang niki referensinya ambilnya dari buku apa, dari kitab apa. Itu kalau setelah selesai pembelajaran atau mungkin di waktu yang namanya di waktu lain ketika bertemu atau di luar forum pembelajaran. Itu akhlak yang harus dijaga. Jadi nggak boleh yang namanya tanya, itu nggak boleh. Atau mungkin seolah-olah sok tahu, ya. Hakada kultu iki lah sing kaya tak omongno, nggak boleh itu. Nah, ini ya seperti yang mungkin saya argumentasikan, mungkin apa yang akan saya sampaikan nggak boleh seperti itu. Yang tadi, yang kedua itu ketika ada gurunya lagi, ketiga ya, ada gurunya itu bertanya, apakah sudah paham? Biasanya kan guru bertanya ya. Ya nyeletuk namanya sudah. Ya itu juga termasuk akhlak yang jelek. Jadi kalau jenengan menjawab na'am, itu seolah-olah jenengan tidak butuh lagi ilmu yang disampaikan oleh guru. Tapi kalau jenengan mengatakan tidak, lah, itu seolah-olah jenengan membohongi diri padahal jenengan sudah paham. Lah bagaimana? Ini juga diajarkan sama salafus saleh. Ya ini juga diajarkan bagaimana cara untuk menanggapi guru pertanyaan guru yang seperti itu ada ucapan tersini ya. Inni uhibbu an astafidahu minkum. Ya wahai ustadz, saya lebih senang untuk mengambil faedah darimu lagi. Ya seperti itu. Biar nanti dijelaskan sama guru, terserah itu. Ya, jangan yang namanya membuat kegaduhan, jangan yang namanya toleh, harus tunduk yang namanya dengan guru. Jaga jarak, jangan sampai yang namanya terlalu dekat. Terlalu dekat itu juga mengurangi dari yang namanya keberkahan ilmu, ya. Terus tadi tidak boleh yang namanya ngobrol sendiri, tidak boleh memotong pembicaraan dari guru ketika menyampaikan itu nggak boleh yang namanya dipotong. Harus nanti menunggu sebuah sesi ya diskusi atau mungkin sudah dipersilakan oleh guru baru kalian boleh diperkenankan untuk bertanya dan lain sebagainya. Itulah sikap-sikapnya. Ya, kalau di jalan bagaimana? Kalau di jalan ya tadi ya nggak boleh yang namanya mendahului guru. Ya, al-khalfu al-masyu khalfau, dalam arti berjalan itu selalu di belakangnya guru. Itu adab yang dilakukan oleh salaf. Ya. Nggak boleh kita itu melancangi meskipun guru kita itu berjalan dengan pakai motor. Weh dhisik, Pak. Nggak boleh itu. Ya. Ini salah satu akhlak. Bagaimana cara akhlak yang bagus? Kita harus datang lebih awal. Ya, sebelum gurunya hadir. Jangan sudah mempersiapkan bukunya dan bukunya sudah dibuka ben ora yang masuk langsung pembelajaran kresek buka, ono sing buka tas, ono sing buka kitab, ono sing buka buku. Lah ini termasuk akhlak yang jelek dalam arti ada suara itu loh tadi. Kalau bisa sudah dipersiapkan, dibuka bukunya, gurunya sudah dibukakan kitabnya, disiapkan pensilnya, spidolnya dan lain sebagainya. Ini salah satu akhlaknya. Dan nanti ketika sudah selesai jangan langsung brudul, muridnya keluar dulu, nggak boleh. Dipersilahkan untuk gurunya dulu, monggo Pak. Nggih. Untuk keluar dahulu, baru setelah itu baru muridnya. Ini salah satu akhlaknya. Dan ini juga nggak hanya untuk kepada guru saja, kepada orang tua kita juga demikian. Kalau ada orang tua jalan, itu nggak boleh kita melancangi. Ya, sama mertua itu juga nggak boleh melancangi. Saya sendiri juga demikian. Kalau lebaran itu ada mertua saya, naik motor, saya lebih suka di belakang. Lho nang kowe dhisik. Mboten Pak, kula mangke suul adab. Jenengan mangkon riyen. Nah misalnya sudah memaksa gak apa-apa, lho aku ngerti dalane kan kowe. Engko sing gunakno GPS kowe. Ya nggih ngoten kula nyuwun sewu. Jadi amit-amit suwi dulu. Kalau memang di situ terdesak atau jenengan ada hajat, minta ridhonya dari guru, ridhonya dari orang tua. Ini salah satu akhlak yang bagus. Lah, salah satu kenapa kok saya tekankan di sini akhlak dalam pembelajaran, salah satunya di sini. Fungsi atau manfaat akhlak itu sendiri adalah satu, meningkatkan daya fikir. Apa itu? Daya fikir. Makanya siapa itu? Umar bin Khattab, tahu ya? Khalifah nomor 2. Itu memberikan sebuah wasiat kepada murid-muridnya juga demikian. Ta'addabu summa ta'allamu. Kalian berakhlaklah terdahulu baru kalian belajar. Hal itu juga ditekankan sama sahabat yang lain namanya Ibnu Abbas. Ya. Utlubul adab, bukan utlubul ilma. Utlubul adab, carilah yang namanya akhlak itu sendiri.
fa innahu ziyadatul aqli, maka sesungguhnya dengan yang namanya akhlak itu akan menambah dari akal. Wa dalilun alal muru'ah, dan menjadi sebuah indikasi atau mungkin bukti kalau kalian mempunyai sebuah kewibawaan. Nah, ini berarti satu, manfaat dari akhlak itu membuat akal kita semakin meningkat. Ya, makanya di dalam kitab Al-Manhajus Shawi juga dikatakan al ilmu bila adabin kan nari bila hatobin. Apa itu artinya? Ilmu tanpa yang namanya adab itu bagaikan api tanpa yang namanya sumbu atau kayu bakar. Sepinter apapun kalian di dalam kelas, sepandai apapun kalian di dalam sebuah majelis, tapi kalau nggak punya akhlak, kalian nggak punya sumbu, api yang besar pun akan menipis dan akan hilang. Ya, tapi sebodoh apapun kalian di kelas, tapi dengan akhlak yang sangat baik, meskipun api tadi sekecil apa? Korek api, tapi kalian mempunyai bahan bakar, punya yang namanya sumbu, ya, punya yang namanya bahan bakar dan lain-lain sebagainya, kertas, punya kayu, ya. Ini yang namanya api kecil tadi akan lama-lama membesar. Jadi salah satu fungsi dari akhlak adalah bisa meningkatkan akal. Makanya bil adab tatafahamul ilma. Dengan akhlak kalian bisa memahami ilmu. Wabil ilmi, dan dengan ilmu yasihulakal amal, kalian akan mendapatkan kesahan atau mungkin keabsahan dalam berbuat. Tanpa ilmu kalian nggak bisa berbuat. Misalnya sholat, tanpa ilmu bisa nggak? Nggak akan bisa, nggak ngerti caranya sholat. Ya akhirnya nyoba-nyoba sholat, akhirnya Allahu Akbar, sujud dhisik, terus ruko, terus tahiyat, nggak akan bisa. Makanya harus dengan yang namanya ilmu. Dengan ilmu kalian akan sah untuk menjalankan sebuah amal ibadah. Tapi ilmu tanpa yang namanya akhlak tidak akan bisa difahami. Maka yang paling penting adalah akhlak dahulu atau adab dahulu, baru setelah itu ilmu. Ya, wabil ilmi yanalul hikmah, dengan ilmu tadi kalian akan mendapatkan hikmah. Hikmah itu apa? Ya, sebuah nilai-nilai apa ya yang sangat terpuji. Wabil hikmati tatafahamuz zuhud, dengan ilmu hikmah tersebut kalian bisa memahami ilmu zuhud. Iki ilmu yang khusus dimiliki oleh para wali ya. Ya, wabizuhdi, dengan yang namanya zuhud tersebut tatrakud dunia, kamu akan meninggalkan dunia, wayarghabu fil akhirah, dan kalian lebih suka dengan yang namanya akhirat. Wabil zuhdi tanalu ridallah, dengan yang namanya zuhud kalian akan mendapatkan ridha Allah. Nah, ini kolaborasinya seperti itu, panjang sekali supaya kalian mendapatkan posisi di hadir ridhonya Allah. Itu harus yang memulai step pertama adalah dengan yang namanya akhlak. Itu manfaat yang pertama. Untuk manfaat yang kedua adalah menjadikan orang itu mulia. Ya, menjadikan orang tersebut mulia seperti tadi, ya. Wadalilun alal muru'ah, atau mungkin di dalam yang lain, nas yang lain, la yambulur rajul, seseorang tidak dikatakan mulia binau'in minal ilmi. Tidak dikatakan mulia menyampaikan ilmunya hatta la yuzamyin, dalam arti sebelum dia itu menghiasi amalahu bil adab, amalnya dengan yang namanya akhlakul karimah. Ini adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang pertama adalah meningkatkan akal, yang kedua adalah menjadikan orang tersebut adalah mulia. Maka ada yang mengibaratkan akhlak itu seperti yang namanya bungkusan. Paham ya bungkusan ya? Bungkusan itu bagaimana? Semakin bungkusannya itu bermerek, berkualitas, dia akan semakin mahal. Ya, madu. Kalau dimasukkan ke dalam plastik, harganya berapa kira-kira? Nggak seberapa, plastik putih kayak gitu. Nanti kalau dimasukkan ke botol aqua yang modelnya plastik, harganya laku berapa? Paling 20.000 atau 25. Tapi kalau sudah dimasukkan ke botol, harganya menjadi berapa? 100.000. Nah, ini akhlak seperti itu. Jadi semakin dia itu punya akhlak yang bagus, semakin mahal dia itu. Jadi saya mengibaratkan akhlak itu adalah bungkusnya, dalamnya adalah agama. Semakin kita itu bisa berakhlak, kita akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Yang nomor 3 adalah memperoleh ridho Allah. Orang kalau bisa berakhlak, dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul arifin, disampaikan oleh ba'dul arifin, innal insana yasilul jannah. Sesungguhnya manusia akan mendapatkan surga bi ibadatihi, dengan ibadahnya. Walakinna la yasilul
ridho Allah, tapi tidak akan mendapatkan menghasilkan ridho Allah illa bil adab, kecuali dengan yang namanya adab. Makanya adab ini penting. Ya, dapat 3 ya fungsinya ya. Yang terakhir adalah dengan akhlak orang tersebut mendapatkan hidayah. Dengan akhlak orang tersebut mendapatkan hidayah. Ada contohnya, ada. Ya, zaman dahulu pada zamannya Nabi Musa itu tarung sama yang namanya penyihir. Ya, itu sang penyihir mempunyai akhlak yang bagus. Dalam arti ketika mau dilakukan sebuah kompetisi, sang penyihir mempersilahkan Nabi Musa dulu untuk melemparkan tongkatnya. Nah, wahai Nabi Musa, lemparkanlah tongkat kamu. Ya, tapi Nabi Musa udah, nggak apa-apa, kalian melemparkan dulu. Itu karena adabnya seorang penyihir tadi, ya, karena mempunyai akhlak, dia diberikan hidayah sama Allah. Akhirnya apa? Para penyihir-penyihir tadi masuk Islam. Ini karena apa? Akhlak yang dimiliki oleh penyihir tadi, ya, karena mendahulukan Nabi Musa, akhirnya dibukakan hatinya, hidayahnya kepada Allah. Dan ini mungkin contoh-contoh yang mungkin kita bisa membuat renungan betapa pentingnya akhlak tersebut. Ya, kalau kita mau menjadikan akhlak tersebut menjadi pondasi yang utama dan utama. Dengan demikian menjadikan kita menjadi murid yang nantinya akan mendapatkan keberkahan ilmu, ya. Karena keberkahan tersebut itu harus dimiliki oleh 2 komponen. Ya, al ilmu labudda bil adab. Ilmu itu akan berkembang. Yang pertama harus dengan yang namanya akhlak. Yang kedua adalah an-naf'il hakiki, yaitu diamalkan, alladzi yu'assiru bil qulub, yang akan mempengaruhi pada hati, wal afwal wal aqwal. Ini yang paling penting. Jadi tanpa yang namanya adab, tanpa adanya sebuah realisasi dari ilmu tersebut akan kandas. Ya, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan, tidak bisa panjang lebar. Ya, mungkin sedikit materi yang saya jelaskan bisa membuat tergugah kita kembali dan lebih mementingkan pentingnya akhlak daripada berilmu terlebih dahulu. Sekian dari saya, tidak bisa panjang lebar karena panjang kali lebar sama dengan luas. Sedikit yang saya sampaikan, jumintel mancal klopo, cekap semanten atur kaulau, walafumikum, wallahu waliyu taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.